Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdiskusi kembali mengenai skala pengukuran. Karena skala pengukuran itu adalah hal yang penting di dalam statistika. Dalam video kali ini, kita akan berdiskusi mengenai skala pengukuran ordinal. Bagaimana bentuknya dan apa contoh dari analisis yang dapat dilakukan untuk skala ordinal ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan kita kembali kepada definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah tingkat atau derajat dari sebuah bilangan yang merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek atau suatu kejadian dari unit observasi dengan menggunakan aturan tertentu. Jadi, konteks atau kita berbicara mengenai skala pengukuran akan relevan apabila data yang kita miliki itu sudah dinyatakan dalam bentuk bilangan. Misalnya, ada beberapa yang kita gali masih dalam bentuk klasifikasi, misalnya urutan kepangkatan, ataupun urutan lulusan pendidikan, dan seterusnya. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk skala pengukuran ini ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Dalam video ini kita akan mendiskusikan mengenai skala pengukuran ordinal. Dan ingat sekali lagi bahwa skala pengukuran ini menentukan alat atau jenis analisis apa yang dapat dilakukan untuk data yang kita miliki atau data yang kita peroleh dari penggalian di lapangan. Kalau teman-teman perhatikan, misalnya kita akan meneliti tentang latar belakang pendidikan. Pada penggalian awal, tentunya data tersebut akan kita kumpulkan seperti ini. Misalnya, responden pertama pendidikannya SLTA. Kemudian responden kedua pendidikannya sarjana, dan seterusnya. Kalau misalnya kita memiliki 50 responden, katakanlah yang ke-50 ini pendidikannya adalah sarjana. Nah, teman-teman, ketika kita akan rubah hasil penggalian dalam bentuk klasifikasi ini, masih dalam bentuk kata-kata seperti ini, kita akan rubah kepada kode-kode yang berbentuk bilangan. Misalnya pendidikan, SLTA kita rubah menjadi 4, sarjana kita rubah menjadi 6, dan seterusnya. Ini dimungkinkan apabila kita misalnya memiliki acuan sebagai berikut. Yang tidak sekolah akan diberi kode 1, yang lulusan SD akan diberi kode 2, seterusnya sampai yang lulusan pasca sarjana akan diberi kode 7. Apakah pengkodean ini akan dilakukan seperti ini? Belum tentu juga, karena bisa jadi kita akan menggunakan kode seperti ini sekarang. Ini perbedaannya adalah di sarjana sama dengan 2, sedangkan SLTA 4. Nah, ini dapat dilakukan apabila kita memiliki acuan, sekarang kita balik. Yang menjadi kode 1 adalah lulusan pasca sarjana. Kode 2 dipergunakan apabila responden lulusan sarjana. Seterusnya sampai yang terakhir akan diberi kode 7 apabila responden kita tidak bersekolah. Apakah boleh kita menggunakan hal seperti ini? Boleh saja, asal kita sudah menentukan aturannya secara jelas. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan penggunaan kode atau penggunaan bilangan untuk menggambarkan pendidikan ini, kalau kita lihat, ya, ini adalah angkanya 4, 2, 1, dan seterusnya. Yang ini adalah 4, 6, 7, 1, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, jadi data ini adalah merupakan data yang berskala pengukurannya adalah skala ordinal. Perhatikan teman-teman bahwa di acuan yang sebelah kanan ini ada urutan dari mulai 1, 2, 3, 4, sampai 7. Di mana kalau teman-teman perhatikan, semakin besar nilainya, maka tingkatan pendidikannya semakin tinggi. Ingat bahwa lulusan SD itu lebih tinggi daripada yang tidak sekolah. Seterusnya sampai yang terakhir ini pasca sarjana. Pasca sarjana ini lebih tinggi daripada lulusan sarjana. Sebaliknya, kalau yang di sebelah kiri, ini juga ada urutan. Kita perhatikan bahwa ketika kita lihat urutan dari tingkatan pendidikan yang semakin tinggi, ini adalah tidak sekolah, kemudian sekolah dasar, SLTP, sampai nanti pasca sarjana. Namun, angkanya kita rubah. Dari yang paling rendah tadi tidak sekolah diberi nomor paling besar, atau diberi bilangan paling besar, maka untuk yang level pendidikan lebih tinggi, ini kita beri kode paling kecil, yaitu 1. Apakah boleh? Boleh. Yang jelas, ini ada urutan. Dan ini sudah menunjukkan ketika urutan pendidikannya semakin tinggi, di sebelah kanan ini, maka nilainya semakin tinggi. Atau ketika urutan pendidikan semakin tinggi, kodenya semakin kecil. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, dari kode yang diberikan ini memiliki ciri utama. Yang pertama,
Bilangan itu sebagai simbol. Kita perhatikan di sebelah kanan ini, maka akan diberi simbol 1 apabila apa? Apabila dia tidak bersekolah. Maka ketika mendapatkan angka 1 ini artinya bahwa responden tersebut tingkat pendidikannya adalah tidak sekolah. Sedangkan kalau kita temukan responden dengan labelnya adalah 7, berarti dia adalah lulusan pasca sarjana. Di sebelah kiri pun sama saja, jadi tergantung nanti acuan yang dipergunakan. Angka itu akan diberikan seperti apa? Apakah mengurut dari yang paling kecil ke yang paling besar, atau sebaliknya dari yang paling besar ke yang paling kecil? Yang jelas bahwa berapapun angka yang dipakai itu menunjukkan sebagai simbol dari hasil pengukuran atas variabel dari responden tersebut. Kemudian, sekarang yang kedua, berbeda dengan skala nominal, untuk skala ordinal ini, sekarang sudah terdapat urutan kualitas. Jadi, nanti nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, berarti itu sudah menunjukkan bahwa memang ada urutan dari angka-angka tersebut. Dan urutan tersebut, kalau di sebelah kanan, menunjukkan bahwa ketika labelnya atau bilangan yang dipergunakannya semakin tinggi, maka tingkat pendidikannya pun semakin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya yang di sebelah kiri yang kita pakai, maka ini menunjukkan bahwa ketika pendidikannya semakin tinggi, kita akan mempergunakan bilangan yang semakin kecil. Kemudian, sekarang sudah berlaku operasi matematis, walaupun hanya sebatas lebih kecil dan lebih besar. Kalau kita lihat acuan yang di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa memang 1 ini lebih kecil daripada 2, atau 2 ini lebih kecil daripada 7. Ini sudah berlaku. Tapi bagaimanapun juga teman-teman, untuk skala pengukuran ordinal ini masih berupa pilihan yang dalam bentuk kategorik ataupun dalam bentuk klasifikasi, yang di antara satu pilihan dengan pilihan lain tidak ada overlappingnya, atau antara satu dengan pilihan lain itu adalah saling lepas. Jadi sekali lagi, kalau ada ciri-ciri seperti ini, nggak usah bimbang dan ragu, maka teman-teman ini akan memiliki data yang skala pengukurannya adalah skala ordinal. Contoh seperti tadi, ini adalah pendidikan, kemudian kita beri kode 4, 2, 1, 7, seterusnya sampai yang terakhir adalah 2. Maka angka yang kita peroleh ini 1, sekarang sudah dapat kita klasifikasikan. Kalau angkanya sudah dapat diklasifikasikan, maka dengan demikian kita bisa mencari jumlah atau persentase dari masing-masing klasifikasi. Jadi kalau di sini ada 7 klasifikasi, nanti kita bisa hitung berapa responden yang memiliki angka 1, berapa responden yang memiliki angka 2, dan seterusnya. Kemudian, bahwa angka yang kita miliki dari hasil penggalian seperti pendidikan ini, nilainya sudah dapat di-ranking atau diurutkan. Berarti 1, 2, 3, dan angka-angka ini harus terurut, tidak bisa teracak. Ya, jadi kalau misalnya dari atasnya adalah tidak sekolah, maka selanjutnya pasti harus sekolah dasar. Selanjutnya harus SLTP, dan seterusnya. Tidak bisa, misalnya yang pertama tidak sekolah, yang kedua SLTP, kemudian SD, kemudian seterusnya pasca sarjana, seterusnya sarjana. Tidak bisa seperti itu, karena itu akan menunjukkan urutannya acak dan akan membingungkan. Sedangkan untuk bilangan ataupun nilai-nilai yang ada di skala pengukuran ordinal harus terurut atau tidak boleh diacak. Kemudian juga dapat kita jadikan sebagai grouping variabel. Jadi kalau nanti kita perhatikan ada berapa yang kode 1, ada berapa yang kode 2, maka setelah kita kelompokkan atau kita identifikasi ada misalnya 7 kelompok pendidikan, maka kelompok pendidikan ini yang masing-masing kodenya 1, 2, sampai 7 akan bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengelompokkan responden. Dan itu akan dipergunakan untuk menganalisis variabel lainnya dalam penelitian yang sama. Nah, jadi kita misalnya kalau kita akan mengadakan perbandingan ukuran statistik dari variabel lain, entah itu misalnya pendapatan, entah itu pengeluaran, entah itu jumlah anak, entah itu usia, dan sebagainya, maka kode yang ada di skala ordinal ini dapat kita jadikan sebagai grouping variabel ataupun variabel pengelompokan. Contoh lain, teman-teman, yang dapat kita perhatikan, misalnya kalau ini pangkat, kalau ini ada angka 101, 102, seterusnya sampai 108, maka kalau ini tidak
berikan judul atau apa yang ada di atas ini, tentunya kita akan bingung ini angkanya berskala pengukuran apa. Namun apabila disebutkan juga kode dari kepangkatan, misalnya ini adalah 101 untuk Board of Director, kemudian Assistant Vice Presidennya 102 sampai non-staffnya 108, maka angka-angka ini 101, 102, 103 sampai 108 meskipun besar yang dipergunakan sebagai kode ini tetap dia berskala pengukuran ordinal. Dengan demikian teman-teman, bahwa bilangan yang dipergunakan di sini ini hanya sebagai simbol saja dan akan memberikan urutan kualitas dari variabel yang digali. Jadi dengan demikian bahwa operasi matematis yang misalnya seperti pertambahan dengan pengurangan, perkalian dengan pembagian, ataupun akar dengan pangkat itu masih belum dapat diberlakukan di sini. Nah, teman-teman, dengan demikian bahwa sekali lagi meskipun angka yang dipergunakannya adalah angka-angka besar, maka tetap akan kita kelompokkan sebagai data yang memiliki skala pengukuran dengan skala ordinal. Nah, teman-teman, contoh analisisnya, kalau misalnya ada pendidikan seperti ini, ada 50 orang di sini dan sudah dikodekan masing-masing level pendidikan tadi. Kemudian kita buat di dalam sebuah tabel, ini pendidikan, karena misalnya ada 7 kelompok pendidikan, kita buat dari 1 sampai 7. Masing-masing jumlahnya ini totalnya adalah 50. Nah, dari total ini kalau kita lihat persentasenya akan kita dapatkan bahwa kelompok dengan frekuensi terbanyak itu adalah kelompok dari pendidikan yang label ataupun yang simbolnya adalah 4. Dalam hal ini adalah SLTA. Maka dengan demikian dari tabel ini atau dari data ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelompok data ini memiliki modus latar belakang pendidikannya adalah SLTA. Nah, ini yang dapat kita lakukan, kita hanya dapat mempergunakan ukuran statistik di dalam pusatnya adalah modus. Namun, untuk rata-rata hitung, sebagaimana skala pengukuran nominal, masih tetap belum dapat kita berlakukan atau dapat kita hitung di sini. Karena itu terkait dengan penjumlahan dan pembagian. Nah, dengan hasil ini, kita pun sudah dapat melakukan pengujian kesamaan sebaran persentase di setiap klasifikasi. Misalnya kita ingin menguji apakah jumlah atau persentase responden di masing-masing level pendidikan ini sama atau tidak. Ini dapat kita lakukan pengujiannya. Misalnya dengan menggunakan hipotesis H0, V1 sama dengan V2 sama dengan dan seterusnya sampai VK. Dalam hal ini K yang kita miliki adalah 7. Nah, untuk seperti ini kita bisa melakukan pengujian kesamaan untuk persentase dari seluruh kelompok yang ada itu dengan menggunakan uji C kuadrat. Teman-teman bisa melihat bagaimana proses uji C kuadrat ataupun kesamaan persentase untuk beberapa kelompok ini di video lainnya. Contoh analisis lain yang dapat terjadi adalah ketika misalnya kita punya tadi kelompok pendidikannya sudah ada dan kita memiliki ada data lain yaitu pendapatan responden misalnya dalam satuan juta rupiah. Maka untuk hal ini, meskipun nanti data yang kita miliki untuk pendidikannya adalah ordinal, namun data ini sudah dapat kita jadikan sebagai variabel untuk pengelompokan responden atau grouping variabel untuk menganalisis dalam perbandingan income dari responden ini. Jadi, responden-responden ini dalam setiap kelompok pendidikannya, apakah rata-rata pendapatannya sama atau tidak? Jadi prosesnya tetap sama, nanti income ini akan kita kelompokkan atau akan kita jumlahkan dan kita cari rata-ratanya pada kelompok masing-masing terpisah. Jadi kelompok 1 kita hitung berapa jumlah responden yang ada di sana, kemudian dijumlahkan pendapatannya dan dicari rata-ratanya dengan membagikan jumlah tersebut dengan jumlah responden yang ada. Nah, bagaimana caranya? Kita dapat menguji dengan hipotesis, katakanlah MU1 sama dengan MU2 sampai nanti MUK. Kalau misalnya di dalam kelompok ini ada 7 buah klasifikasi, maka ini berarti K-nya sampai MU yang ke-7. Nah, kita bisa lakukan pengujian ini melalui analisis of variance atau ada juga yang menyingkatnya sebagai ANOVA. Ya, tapi di sisi lain juga ada yang menyingkatnya sebagai analisis yang disebut sebagai ANAVA. Tidak masalah perbedaan antara O dan A, yang jelas prosedur dan cara pengujiannya tetap sama seperti itu. Nah, contoh lain, kalau misalnya data ini kita sajikan ke dalam sebuah diagram batang, maka sekarang berbeda dengan data yang memiliki skala pengukuran nominal, maka sekarang urutan kelompok yang ada di garis horizontal ini harus terurut.
Ya, jadi dari mulai tidak sekolah, SD, SLTP, SLTA, diploma, seterusnya sampai pasca sarjana. Jadi ini harus memiliki urutan yang memang benar-benar teratur. Dia tidak boleh diacak sedemikian rupa ataupun diacak sesuai keinginan peneliti saja. Tapi harus benar-benar terurut dan menunjukkan adanya peningkatan level pendidikan dari responden. Seperti yang tercantum dalam diagram batang ini. Nah, selanjutnya, apakah data yang kita miliki dengan skala pengukuran ordinal ini dapat dihubungkan dengan variabel lain? Tentu saja ini dapat, walaupun nanti analisisnya umumnya masih dalam bentuk tabulasi silang atau cross tabulation. Jadi kita sajikan ke dalam tabel, karena apa? Karena data yang berskala ordinal ini masih berbentuk klasifikasi, jadi bisa kita sajikan baik dalam bentuk kolom maupun baris. Nah, contoh dari statistik yang dapat kita hitung untuk analisis data yang memiliki skala pengukuran ordinal adalah misalnya koefisien gamma, ada Kendall tau B, ada Kendall tau C, ada Sommer D, dan ada juga yang paling populer yaitu rank Spearman Rho. Nah, teman-teman bisa melakukan ataupun mencari statistik dan menganalisis data yang berskala ordinal ini dengan statistik-statistik ini. Teman-teman, sebagai kesimpulan untuk data yang memiliki skala pengukuran ordinal adalah yang pertama, bilangan berlaku sebagai simbol. Yang kedua, bilangan yang kita miliki selain menjadi simbol juga menunjukkan urutan kualitas. Jadi ada operasi matematis baik lebih kecil maupun lebih besar. Kemudian, perilaku data yang berskala pengukuran ordinal dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan variabel-variabel lainnya. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan data yang memiliki skala pengukuran ordinal. Saya sudah jelaskan dari mulai pengertian, kemudian juga bagaimana contohnya, serta bentuk analisis yang dapat digunakan untuk data yang berskala ordinal ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Kalau teman-teman merasakan ada manfaatnya, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman lain, dan silahkan untuk terus diperdalam. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan lebih memberikan berkah kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.